Share screen ya, Pak? Iya. Baik, Bapak izin membacakan jawaban dari kelompok 2. Jadi untuk soal nomor 1, jelaskan definisi farmakokinetik dan prosesnya. Kelompok 2 menjawab, farmakokinetik adalah nasib obat dalam tubuh atau efek tubuh terhadap obat. Farmakokinetik mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi dan obat dan metabolisnya di dalam darah dan jaringan sebagai fungsi dari waktu. Farmakokinetik terdiri dari 4 proses. Yang pertama itu absorpsi, yaitu proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Laju dan jumlah absorpsi obat dalam tubuh dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu luas permukaan dinding usus, kecepatan pengosongan lambung, pergerakan saluran cerna, dan aliran darah ke tempat absorpsi. Selanjutnya yaitu distribusi. Distribusi obat adalah proses obat dihantarkan dari sirkulasi iskemik ke jaringan dan cairan tubuh. Distribusi obat yang telah diabsorpsi tergantung beberapa faktor, yaitu aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Boleh dilanjut? Yang ketiga itu metabolisme. Metabolisme atau biotransformasi obat adalah proses tubuh mengubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dikeluarkan dari tubuh. Tujuan metabolisme obat adalah mengubah obat yang non-polar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekspresikan melalui ginjal atau empedu. Reaksi metabolisme jadi dari reaksi fase 1 dan reaksi fase 2. Reaksi fase 1 berfungsi untuk mengubah molekul linofilik menjadi molekul yang lebih polar. Sedangkan pada reaksi fase 2 terjadi reaksi penggabungan konjugasi. Boleh turun lagi, Dre. Yang keempat yaitu ekskresi. Ekskresi obat artinya eliminasi atau pembuangan obat dari tubuh. Sebagian besar obat dibuang dari tubuh oleh ginjal melalui urin. Obat juga dapat dibuang melalui paru-paru, eksokrin, melalui keringat, ludah, dan payudara, kulit, dan traktus intestinal. Itu saja Pak jawaban dari kelompok 2. Ya, makasih atas jawabannya kelompok 2 ya. Ini sudah benar nih. Intinya farmakokinetik adalah nasib obat ya, nasib obat dalam tubuh yang meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lainnya buat kelompok 2. Kelompok 1 sudah aktif belum ya? Izin Bapak, kalau dilihat dari jumlah pesertanya, cuma 2 orang doang Pak yang belum hadir. Dari kelas kita. Iya, tapi katanya kelompok 1 ini, kesusahan sinyal ya. Coba tanggapan dari siapa tadi? Adi ya? Tentang absorpsi yang dijawab oleh kelompok 1. Adi mana, Adi? Iya, izin saya, Bapak. Iya, tolong bacain di jawaban kelompok kamu yang mengenai absorpsi. Dibacain aja atau bacain aja, bacain baik, aja biar cepat. Kalau dari kelompok 1 absorpsi absorpsi pasif umumnya terjadi melalui difusi. Absorpsi aktif membutuhkan carrier atau pembawa untuk bergerak melawan perbedaan konsentrasi. Yang absorpsi adalah gitu. Pembahasan di ini ada.
Absorpsi adalah pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh melalui absorpsi pasif, absorpsi aktif, atau Halo, Adi? Sudah, Pak. Iya. Dari jawaban Adi, tolong ditanggapin kelompok 2. Kelompok 2 gimana? Jadi dari kelompok 1 ngomong ini absorpsi itu partikel-partikel obat dari pergerakan partikel-partikel obat dari saluran gastrointestinal ke dalam cairan tubuh. Kira-kira gimana dengan definisi ini? Kelompok 2? Iya, Bapak. Gimana? Aura gimana Aura? Ini Bapak, menurut kelompok 2 mungkin pengertian dari yang kelompok 1 tadi sampaikan itu berbeda dari kelompok 2. Kalau dari kelompok 2 kan proses masuknya obat ke tempat pemberian ke dalam masuknya obat sampai ke dalam darah. Nah, tadi terus juga dari kelompok 1 masih ada yang kurang lengkap, yaitu proses pengaruh faktornya itu kayak luas permukaan dinding usus, kecepatan pengosongan lambung. Seperti itu tanggapan dari kelompok 2, Pak. Iya, jadi yang saya permasalahkan adalah, jadi proses absorpsi itu tidak hanya dari saluran gastrointestinal ya. Dalam hal ini, kelompok 1 hanya menyebutkan dari saluran gastrointestinal. Padahal kan absorpsi itu tergantung rute pemberiannya. Bisa dari rektal, bisa dari sublingual, atau ya sublingual ya di bawah lidah maksudnya. Kalau rektal itu melalui anus gitu. Ya tergantung dari tempat pemberiannya. Lalu ke dalam cairan tubuh, bukan cairan tubuh, tapi sirkulasi sistemik. Apa yang dimaksud dengan sirkulasi sistemik? Sirkulasi sistemik itu sirkulasi peredaran darah di pembuluh darah. Itu tujuan utamanya absorpsi, masuknya dari tempat pemberian ke dalam sirkulasi sistemik atau sirkulasi pembuluh darah. Paham ya? Karena ini kelompok 1 tolong dibetulin ya, yang masalah absorpsi ya. Kalau distribusi yang tadi dijelaskan oleh kelompok 2 sudah betul gitu. Proses obat yang dihantarkan ke jaringan ya, jaringan cairan tubuh, target organ, ya dipengaruhi oleh beberapa faktor ini. Lalu metabolisme. Intinya metabolisme itu, obat itu diubah. Namanya saja biotransformasi. Bentuknya dirubah untuk supaya obat ini bisa keluar dari tubuh. Jadi dibikin supaya larut dalam air atau polar, supaya mudah dikeluarkan melalui ginjal. Seperti itu. Itu inti dari proses metabolisme. Lalu kemudian ekskresi. Ekskresi artinya obat ini dibuang dari tubuh, bisa melalui ginjal atau organ-organ lainnya. Paham ya? Buat di sini ya. Intinya farmakokinetik ya nasib obat dalam tubuh. Nah, meliputi ini absorpsi, metabolisme, distribusi, metabolisme sama eliminasi. Dalam hal ini metabolisme dan eliminasi jadi satu gitu. Karena untuk tereliminasi dibutuhkan perubahan bentuk dari obat atau di metabolisme atau di biotransformasi supaya mudah dikeluarkan. Oke, pertanyaan nomor 2. Ini boleh yang kelompok 3. Baik, Pak. Kelompok 4 siap ya menanggapi ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung dipotong, tidak apa-apa.
mengenai proses absorpsi obat. Ya, baik, izin Bapak, saya Evi Naya dari kelompok 3. Ingin menjawab pertanyaan dan nomor 2, yaitu proses absorpsi obat. Kelompok 3 menjawab obat yang masuk secara oral akan masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus, masuk ke lambung, gaster, lalu ke usus halus, duodenum atau jejunum. Obat menjadi molekul kecil dan menembus dinding usus halus, kemudian masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Obat diabsorpsi sepanjang gastrointestinal dan terpusat pada epitel gastrointestinal usus halus. Obat yang diinjeksikan secara intramuskular atau IM akan mampir terlebih dahulu dalam limfe baru, kemudian masuk ke sirkulasi sistemik atau darah. Untuk obat yang diberikan melalui sublingual atau melalui rektum akan diabsorpsi di mukosa, baru kemudian masuk ke sistem sirkulasi sistemik. Jalur intravena atau IV akan masuk tanpa hambatan ke sirkulasi darah. Jalur IV ini bioavailabilitas obat mencapai 100% karena langsung masuk ke dalam sistem sistemik. Obat yang diberikan secara topikal tidak diabsorpsi atau hanya diabsorpsi secara tidak bermakna. Namun demikian, tergantung dari keadaan kulit. Bila sediaan dioleskan ke kulit yang mengalami perlukaan terbuka, maka akan dapat langsung masuk secara sistemik. Untuk obat yang tetes mata, dapat masuk secara sistemik melalui saluran nasolakrinal. Pada rongga hidung banyak pembuluh darah di mukosa hidung, sehingga obat yang mengalir di rongga hidung akan masuk ke secara sistemik. Lalu ya, obat absorpsi terjadi terutama di epitel usus halus dibandingkan dengan lambung. Obat yang telah mengalami disolusi akan masuk sistemik melalui antar sel dan menembus membran sel. Obat akan dengan mudah melewati membran bila dalam keadaan tidak terionisasi dan larut dalam lemak. Hal ini disebabkan struktur membran yang terdiri dari 2 lapis lipid atau lipid bilayer. Tidak semua molekul dapat melintasi membran sel untuk menembus membran sel. Untuk menembus membran sel memerlukan sistem transport. Obat yang melewati saluran cerna cenderung dengan transport difusi pasif. Baik, sekian dari kelompok 3, Pak. Kelompok 4 gimana? Baik, izin masuk Bapak, saya Janela Putri dari kelompok 4. Jadi untuk kelompok 4 itu penjelasannya berbeda, Bapak. Ya. Kalau di kelompok 4 itu mekanisme proses absorpsi ada difusi pasif, transport konvektif, transport aktif, difusi fasilitas, transport pasangan ion, dan pinotosis. Ya, semuanya betul saling melengkapi. Kalau yang dari kelompok 3 ini, dia ngomongin rute pemberiannya lalu sampai masuknya obat. Tapi kalau dari kelompok 4 ya, kelompok 4, cara bagaimana obat itu terserap menuju ke pembuluh darah sistemik. Sebenarnya ada satu lagi yang kurang gitu. Nanti adik-adik bisa cari ya. Jadi obat-obatan ini nanti dari mana pun gitu, kecuali dari parenteral ya. Kalau parenteral atau melalui intravena kan dia langsung masuk ke pembuluh darah ya, melalui vena ya gitu. Tapi contohnya melalui gastrointestinal kan tidak langsung ke pembuluh darah sistemik, tapi melewati dulu tuh yang namanya vena mesenterika. Lalu setelah vena mesenterika, obat ini dibawa menuju ke vena porta. Nah, vena porta ini nanti masuk ke hati. Yang nanti makanya ada yang namanya first pass metabolism. Metabolisme yang dilalui pertama kali. Nanti dijelasin di bawah kan ya, ada pertanyaan tentang itu ya, first pass metabolism ya. Lalu setelah itu baru masuk ke vena hepatika. Setelah vena hepatika baru masuk ke vena cava inferior, masuk ke jantung. Setelah masuk ke jantung baru ke sirkulasi sistemik. Gitu. Jadi proses absorpsi ini harus dijelaskan dari masuknya yang tadi difusi aktif, dari cara rute pemberiannya, lalu
cara penyerapannya melalui difusi aktif, pasif, lalu melalui paraseluler tadi, lalu setelah itu proses berikutnya adalah masuk ke pembuluh darah mesenterika atau vena mesenterika ini sampai ke sirkulasi sistemik, dalam hal ini vena cava inferior sebelum menuju ke jantung. Itu jadi jawaban kelompok 3 sama kelompok 4 saling melengkapi, cuma nanti tolong dicari ya alur masuk dari gastrointestinal sampai ke sirkulasi sistemik. Ini direkam kan ya? Nanti boleh diulang ya. Kalian boleh boleh putar lagi supaya cari vena mesenterika, lalu vena porta masuk ke hati, lalu ke vena hepatika, kemudian ke vena cava inferior. Gitu ya. Jihan ya. Iya Bapak, terima kasih. Jihan sama siapa tadi? Izin jawab Evi. Sama Evi ya? Iya, sama Evi. Itu ya. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya atau cukup? Ya. Sudah jelas kan ya? Boleh pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga kelompok 5 nanti menanggapi kelompok 6 ya. Izin share screen Bapak. Iya, boleh silakan. Mohon maaf, itu yang share screen layar WhatsApp-nya ke share screen. Iya maaf. Jadi siapa yang mau jawab? Naf atau siapa? Absorpsi tempat utama ya, per oral. Lalu mengapa? Iya, Bapak, izin membacakan jawaban dari kelompok 5 ya, Bapak. Ya, Jadi ya. kan pertanyaannya apa tempat utama absorpsi obat yang diberikan secara oral. Nah, jadi mekanismenya itu absorpsi ini di lambung, namun duodenum sering merupakan jalan masuk utama sirkulasi sistemik karena permukaan absorpsinya lebih besar. Metabolisme langkah pertama oleh usus halus atau hati membatasi efikasi banyak obat ketika diminum per oral. Makanan dalam lambung memperlambat waktu pengosongan lambung sehingga obat dihancurkan oleh asam. Pada usus halus, permukaan penyerapan memungkinkan penyerapan atau absorpsi lebih besar dan cepat dan sempurna karena dicapai melalui lipatan mukosa, jonjot mukosa, dan kripta mukosa, serta mikrofili. Oleh karena itu, tempat utama absorpsi obat secara oral adalah usus halus. Hal ini dikarenakan penyerapan bisa terjadi mulai di mulut dan lambung, namun sebagian besar obatnya biasanya diserap di usus halus. Terus juga tadi di usus halus itu penyerapannya terjadi lebih cepat dan sempurna. Oleh karena itu, kelompok kami memilih tempat utamanya itu di usus halus, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Gimana kelompok berapa tadi? Kelompok yang menanggapi kelompok 6 ya? Izin masuk Bapak. Iya, iya. Saya Dewi dari kelompok 6, izin membacakan jawaban dari kelompok saya. Tempat absorpsi utama pada pemberian
Obat per oral itu adalah di usus halus karena memiliki permukaan sangat luas dan disertai virus dan mikrovirus, Pak. Terima kasih. Ya, rata-rata sudah betul ya. Jadi intinya penyerapan utamanya di usus halus. Walaupun di mulut juga bisa terjadi juga. Di beberapa tempat juga bisa terjadi. Karena ya ini alasannya luas permukaannya, penyerapannya lebar, luas. Tuh. Cuman yang agak nanti tolong dicek lagi ya, siapa? Si Puji. Kelompok 5. Beberapa absorpsi obat di lambung, namun duodenum sering merupakan jalan masuk utama sirkulasi sistemik. Karena permukaan absorpsinya lebih besar. Tahu tidak, nama lain dari duodenum apa, Puji? Puji? Iya, Bapak, bentar, Bapak. Nggak apa-apa. Usus 12 seri ya, Puji? Iya, Bapak. Ya. Kalau 12, kenapa dikasih nama usus 12 seri? Karena panjangnya itu cuma 12 jari, kurang lebih. Padahal kalau usus halus kan ada duodenum, ada ileum sama jejunum. Kira-kira duodenum dibanding panjang duodenum dibandingkan ileum sama jejunum lebih panjang yang mana? Lebih panjangan jejunum sama ileum kan ya? Karena ini duodenum panjangnya cuma seukuran 12 jari. Nah ini tolong di cross check ya, apakah benar duodenum permukaan absorpsinya lebih besar dibandingkan jejunum ileum atau tidak. Nanti ini dikoreksi ya, Puji, dicek ulang ya, yang Oke, Bapak. statement yang kalimat ini ya. Ya, tapi intinya ya di usus penyerapan utamanya. Paham ya? Ada pertanyaan? Enggak ya, kalau ada pertanyaan langsung ngomong ya, langsung tanya ya. Ada berapa kelompok sih ini? 7, 8? Izin Bapak, ada 7 kelompok. Oke, kalau gitu kelompok 1 sudah aktif belum? Sudah bisa share screen? Kelompok 1 buat bioafabilitas obat ya. Nanti ditanggapin sama kelompok 7 ya. Baik, Bapak izin share screen ya. Iya, silakan. Tentang apa sih? Iya, bioafabilitas obat. Gimana? Iya, saya izin baca ya, Bapak. Iya, silakan. Bio availabilitas obat, bioavailabilitas obat adalah fraksi obat yang diberikan yang sampai ke sirkulasi sistemik dalam bentuk kimia aslinya, yang mencapai atau tersedia setelah pemberian obat tersebut. Diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu atau dari ekskresinya dalam urin. Intravena yang lalu bioavailabilitas dibandingkan bukan
kelompok kelompok 7. Kelompok 7 mana? Kelompok 7. Iya, izin masuk, Dok. Iya. Gimana? Salsa. Halo? Kelompok 7? Kelompok 7 kenapa? Suci gimana? Gimana Suci? Apakah suara saya terdengar, Pak? Iya, kedengeran. Boleh itu videonya boleh dimatiin kalau memang sinyalnya jelek, tidak apa-apa. Gimana Suci? Apa yang dimaksud dengan bioavailabilitas obat? Jadi bioavailabilitas obat, suatu obat adalah laju dalam jumlah relatif obat yang mencapai sirkulasi umum tubuh atau sistem peredaran darah. Laju relatif obat yang mencapai sistem peredaran darah atau laju absorpsi dapat ditentukan dari konstanta laju absorpsi. Sedangkan jumlah relatif obat yang terabsorpsi dapat ditentukan dari availabilitas absolut atau availabilitas relatif. Sudah, oke. Jadi, bioavailabilitas itu fraksi obat. Fraksi itu kita bisa bayangkan persentase berapa obat yang berhasil masuk ke sirkulasi pembuluh darah. Saya ulangi ya. Jadi, fraksi itu berapakah persentase obat yang masuk, misalkan kita ngomong di gastrointestinal, yang masuk ke sirkulasi pembuluh darah. Ini masuknya ke bioavailabilitas relatif. Karena biasanya obat-obatan oral ini bioavailabilitasnya tidak 100%. Ada yang 80%, ada yang 70%, ada yang cuma 50%. Beda sama ketika kita memberikan obat-obatan jenis injeksi atau intravena, itu bioavailabilitasnya 100% atau 1 atau 1 gitu. Jadi tentu saja bioavailabilitas yang sempurna dengan pemberian intravena. Nanti di bawah kan ada tuh keuntungan dan kerugian pemberian intravena, pemberian oral dan sebagainya. Paham ya? Belum lagi bioavailabilitas itu bakalan berkurang nih. Ada yang ketika obat diminum kebuang lewat feses, tidak diserap sama sekali. Ada yang sebagian mengalami tadi metabolisme lintas pertama di dinding usus, lalu di hati, sehingga mengurangi yang namanya bioavailabilitas obat. Ini sekarang menjawab untuk pertanyaan yang berikutnya ya, gitu. Itu sih perbedaannya. Lalu ada pertanyaan buat bioavailabilitas atau sudah jelas? Jadi obat oral atau obat yang diminum itu biasanya tidak memiliki bioavailabilitas sampai 100%, itu tidak. Walaupun ada beberapa yang punya penyerapannya sangat bagus, bisa 100% atau 99% lah gitu. Berbeda sama pemberian intravena yang bisa langsung masuk ke pembuluh darah sistemik. Paham ya? Siapa? Adi sama Suci. Paham ya? Adi, Suci.
Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Di. Kalau misalkan bioavailabilitasnya yang melalui gastrointestinal itu kan hanya 70 atau 80%. Betul, Di. Lalu artinya kalau kita dikasih 500 mg obat, yang diserap itu 70%. enggak semuanya ya, Pak? Betul. Berarti itu apakah akan tetap efektif atau enggak ya, Pak, obatnya? Tetap sih, tetap bakalan efektif. Tetap bakalan Oke, efektif. Jadi gini, yang diserap memang 70-80%. Tapi kita juga lihat juga nih, waktu kan sudah diteliti nih obat ini. Waktu paruhnya itu berapa gitu, mencapai kadar mantap atau kadar yang memberikan efek terapi ini. Gitu kan ada tuh waktu paruhnya. Biasanya 4-5 kali tes tengah ya, kemarin sudah dijelaskan sama Ibu Ari. Jadi kita nunggu tuh. Nunggu misalkan waktu paruhnya 6 jam, 6 dikalikan 5 berapa? 30 jam. Berarti sehari setengahan ya, sehari setengah kita berharap sudah kelihatan tuh efeknya. Kelihatan efek obatnya, karena pada waktu itu dari itu gini ya, ketika dimasukin obat, lalu kita ambil darah pasien, lalu kita ukur tuh di dalam darah, kandungan jumlah obatnya berapa sih? Itu yang dimaksud dengan kadar obat. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan kadar obat, atau ya jumlah obat yang akhirnya berhasil masuk di dalam darah. Walaupun beda juga sama dengan konsep of aksi atau waktu, kecepatan waktu obat itu bekerja. Kadang-kala tidak harus mencapai steady state atau keadaan mantap, obat itu bisa minum paracetamol. Kadang-kala 3 jam, 4 jam sudah kerja. Demamnya sudah mulai turun dan kawan-kawan. Tetap efektif gitu. Walaupun mungkin masing-masing orang membutuhkan kadar yang berbeda untuk menjadikan obat itu mempunyai efek atau efektif. Adi, sudah jelas apakah ada yang masih bingung? Sudah jelas, Bapak. Terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Ada yang lain? Apa sudah cukup? Kalau cukup, bisa saya lanjutin. Kelompok 3 boleh sharing. Yang nomor 5 ya. Karena keterbatasan waktu, nanti kita fokus di ini ya, punyanya yang kelompok 3 ya, yang bakal ditanggapin sama kelompok-kelompok lainnya. Yang kelompok 3 mana? Boleh share jawabannya. Dua protein plasma ya. Gimana kelompok 3? Enda ya? Iya, Bapak. Mohon Gimana? maaf, Bapak, saya bertanya, ini kita kelompok 3 nge-share screen bagian apa, Pak? Protein plasma, Anda. Oh iya, protein plasma. Yang ini, Bapak? Iya, betul. Oke, Bapak. Jadi pertanyaannya adalah, dua protein plasma yang dapat mengikat dengan obat, apa ya, Anda? Jawabannya. Halo, Enda. Tidak apa-apa, Anda. Coba ditebak saja. Atau kelompok lainnya boleh bantu. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 4, gimana? Baik, izin masuk, Bapak. Ya, gimana Jessica?
Kalau dari kelompok 4 sendiri, ikatan protein plasma yang mengikat obat itu ada albumin untuk obat yang bersifat asam, dan alpha-1 asid glikoprotein untuk obat yang bersifat basa, Bapak. Iya, betul. Jadi yang terutama 2 protein plasma ini ya, walaupun ada beberapa, gitu, kemarin saya sempat lihat beberapa dari makalah mahasiswa, ada yang menyebutkan fibrinogen, gitu. Ada yang menyebutkan globulin, gitu. Itu bukan yang utama. Yang utama tadi yang sudah disebutin sama Jessica, albumin sama alpha glikoprotein. Itu satu buat asam sama netral, albumin, yang basa buat yang alpha glikoprotein buat basa. Yang sedikit nih, ada sedikit globulin, tapi globulin itu peranannya itu sebagai antibodi. Kalau adik-adik pernah lihat hasil laboratorium, globulin itu biasanya berkaitan dengan antibodi. Imunoglobulin G, imunoglobulin M, IgM, IgG, seperti itu. Lah yang berkaitan sama globulin sangat sedikit, misalkan kortikosteroid banding globulin, sama seks steroid banding globulin. Cuman obat-obatan itu saja yang berikatan sama globulin. Tapi utamanya itu berikatannya, sebagian besar obat utamanya berikatan sama albumin dan alpha glikoprotein. Tahu ya, albumin umum kan ya, adik-adik sering dengarkan ya albumin gitu, kadang-kala sering diinfus albumin, ditambah albumin dan sebagainya. Itu sih, paham ya, Jessica sama siapa tadi? Endah. Lalu pertanyaan berikutnya belum kejawab semua. Kenapa reservoir obat bisa dibantu? Jessica boleh? Atau ini dibaca ini, Endah, reservoir kenapa? Reservoir Endah. Baik, Bapak izin masuk. Hampir seluruh sedia pelepasan terkontrol oral atau oral control release termasuk ke dalam sistem matriks atau sistem reservoir atau dilapisi polimer. Sistem matriks adalah suatu sistem di mana zat aktif dilarutkan ataupun didispersikan pada sebuah matriks yang dapat mengendalikan laju pelepasan, baik matriks hidrofilik, hidrofobik, ataupun inert. Sistem reservoir adalah sistem di mana obat yang memiliki inti tertutup oleh suatu lapisan polimer. Pada sistem reservoir ini terdapat 2 tipe pelepasan, yaitu sistem difusi atau erosi sederhana. Pada sistem ini, obat dilapisi oleh polimer hidrofilik atau tidak larut air. Obat dilepaskan dengan proses difusi zat aktif melalui lapisan polimer tersebut atau proses erosi dari lapisan polimer yang melapisi obat. Yang kedua adalah sistem osmosis. Pada sistem ini, obat dilapisi oleh membran polimer semipermeabel. Pelepasan yang terjadi disebabkan oleh tekanan osmosis dalam tablet. Jadi, kenapa protein plasma disebut sebagai reservoir obat? Karena protein plasma berperan sebagai sistem penghantaran obat. Ikatan protein plasma merujuk pada sejauh mana sebuah obat terikat pada protein di dalam darah. Semakin sedikit ikatan suatu obat, semakin efisien pula obat tersebut dapat melintasi membran sel atau berdifusi. Ya, nanti tolong dikoreksi ya buat semuanya nih. Jadi reservoir itu intinya gitu, inti ceritanya, pernah lihat bendungan ya, bendungan air. Kenapa dibikin bendungan? Supaya nahan air nih, supaya bawahnya tidak kebanjiran. Jadi kayak tempat penyimpanan sementara sebelum itu dialirkan. Makanya ikatan protein plasma ini, albumin dengan obat ini sifatnya reversible. Kan ditanya tuh pertanyaan berikutnya, sifat ikatannya apa? Sifat ikatannya itu reversible. Reversible itu artinya bisa bolak-balik atau tidak menetap. Jadi dia kalau sudah pada saatnya, dia akan dilepaskan untuk nanti obatnya jadi bebas. Kalau yang obat bebas ini kan yang nanti bakalan dieliminasi, di metabolisme, sama masuk ke jaringan atau masuk ke target organ. Jadi itu yang dimaksud dengan reservoir. Jadi tempat penyimpanan untuk sementara sebelum itu dilepaskan atau didistribusikan ke semua organ, semua jaringan, atau dieliminasi atau di metabolisme. Karena ikatannya reversible. Paham ya, Endah ya? Nanti tolong dikoreksi ya, tolong diperbaikin ya ininya ya. Lalu
Setelah itu pertanyaan berikutnya. Yang dimaksud dengan volume distribusi. Ada pertanyaan tidak yang ini? Oke, volume distribusi gimana, Henda? Gimana Pak? Maaf Pak, putus-putus sinyal saya. Oke, coba kelompok, tadi Jessica, kelompok berapa Jessica? Jessica coba, atau temannya Jessica yang satu kelompok. Iya Pak. Ya, yang ini, apa yang dimaksud dengan volume distribusi? Bisa share screen? Ya, ini. Ya, volume distribusi ini. Iya, jadi kalau dari kelompok 4 sendiri, volume distribusi itu adalah parameter hubungan antara jumlah obat dalam tubuh dengan konsentrasi obat dalam darah atau plasma. Ya, nanti tolong diperbaiki ya, Jessica sama teman-teman yang lain ya, kelompok-kelompok yang lain, karena jawabannya masih kurang nih gitu. Jadi volume distribusi itu volume semu. Volume semu yang menggambarkan luasnya distribusi obat. Semu, kenapa dibilang semu? Karena ini bukan volume anatomis. Kalau volume anatomis harusnya volume darah berapa? 5 liter ya? 5 liter. Tapi obat-obatan itu volume distribusinya bisa sampai 20 liter, 60 liter. Kan mana mungkin dalam tubuh kita sampai berliter-liter seperti itu volume distribusi. Jadi itu yang dimaksud dengan kenapa dimaksud dengan volume semu itu bukan volume anatomis yang menggambarkan betulan itu volume darah dalam tubuh. Ini yang pertama. Jadi volume semu. Nah, volume semu itu bisa nih kita bedakan dari obat-obatan yang hidrofilik sama lipofilik. Maksudnya gini, yang lipofilik itu biasanya volume distribusinya itu besar karena kita ngukurnya volume distribusi itu dari ini, bukan jumlah obat di tubuh ya, tapi dosis obat yang masuk. Misalkan tadi paracetamol nih, ya paracetamol 500 mg itu yang masuk tuh, yang masuk. Nanti dikalikan sama fraksinya atau bioavailabilitasnya. Misalkan tadi 70-80%, 500 dikalikan 70% ini dibagi C itu konsentrasi obat dalam plasma yang tadi saya ceritakan. Jadi darah pasien kita ambil, lalu konsentrasinya berapa? Gitu. Lah, dibagi nih, setelah dibagi keluarlah volume distribusi, berapa liter per kilogram berat badan. Jadi nanti kalau dikoreksi bukan jumlah obat dalam tubuh, tapi kalau jumlah obat dalam tubuh kita berpikirnya bahwa ini kadar obat dalam tubuh. Tapi dosis obat dikalikan fraksi. Kalau intravena bagaimana? Ya fraksinya 1. Kita masukin paracetamol 500 mg, fraksinya berapa? 1, karena pemberian intravena, berarti 500 mg. Dibagi, tinggal konsentrasinya berapa dalam darah ketika kita ukur kadar obat dalam darah. Ketemulah volume distribusi. Ya, kayak gitu. Itu tentang volume distribusi. Jadi itu volume semu yang menggambarkan distribusi obat atau ya distribusi obat yang kita bisa dapatkan dari penghitungan dengan rumus ya ini jumlah dosis obat yang dimasukkan atau yang diminum dibagi dengan kadar obat yang kita ukur di dalam darah atau di dalam plasma. Yang di sini paham ya volume distribusi ya? Karena kita ngukurnya dalam darah sih, bukan dalam jaringan. Oke, sekarang bisa bacain fase-fase metabolisme obat. Jadi gini deh, supaya cepat ya, karena sudah jam 9.
Yang ini sudah betul. Fase-fase metabolisme obat, fase 1 sama fase kedua ya, Jessica ya. Bawa lagi. Ya. Intinya adalah yang tadi. Jadi, metabolisme untuk fase 1, fase 2 itu intinya untuk supaya obat itu menjadi lebih polar atau larut dalam air. Yang bisa keluar lewat ginjal kan berbentuk kencing ya, urin. Artinya harus sudah berbentuk air. Supaya bisa dikeluarin melalui ginjal. Makanya dibutuhkan proses metabolisme yang terutama di hati. Untuk mengubah obat-obatan yang tidak larut dalam air menjadi larut dalam air supaya bisa keluar lewat ginjal. Ya tergantung nih mau diluarin lewat mana, lewat ginjal kan, lewat hati kah dan sebagainya gitu. Lewat empedu maksudnya, lewat empedu kan nanti keluar lewat feses juga bisa gitu. Jadi ini fase-fase metabolisme obat, adik-adik harus tahu nih fase 1 sama fase 2. Ya kalau fase 1 kan udah dijelasin nih, oksidasi, reduksi sama hidrolisis supaya lebih polar. Nanti reaksi fase yang kedua sangat polar, sehingga mudah dikeluarkan melalui ginjal atau melalui organ-organ yang lain. Ini sudah betul juga reaksi bisa saja kan pertanyaannya adalah kira-kira harus melewati semua fase tidak gitu. Jadi boleh bawah Jessica. Jadi bisa nih bisa harus melewati fase 1 2, bisa saja fase 1 atau cuma fase 2. Seperti itu. Yang jawaban ini sudah lengkap ya, sudah betul. Ya nanti ditambah saja mengenai tujuan metabolisme itu apa. Tujuannya adalah supaya mudah dieliminasi dari bentuk non-polar atau tidak larut, susah larut dalam air menjadi polar, menjadi larut atau mudah larut dalam air. Paham ya? Ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Lalu berikutnya tentang first pass metabolism. Ya nih, dampaknya terhadap bioavailabilitas bagaimana? Coba kelompok yang lain, tidak perlu di-share screen. Saya mau dengar jawaban dari Angela. Angela ada kan? Izin masuk, Bapak. Iya. Gimana? Kira-kira pengaruhnya ke first pass metabolisme apa, Angela? Dijawab saja, tidak perlu dibaca ininya apa? Jawaban yang di makalah. Pengaruhnya apa terhadap bioavailabilitas? Karena first pass. Suara saya terdengar. Kedengaran, Angela. Tunggu sebentar ya, Bapak. Ada yang bisa bantu lainnya? Ayo. Jawab, buka suara juga boleh. Apa pengaruhnya, Angela, terhadap bioavailabilitas? Tadi kan bioavailabilitas kan berapa persentase berapa obat yang berhasil masuk ke pembuluh darah ya, sistemik ya, Angela ya. Dibuka saja Angela videonya, suaranya berapa apa? Lah ini metabolisme lintas pertama, contohnya di dinding usus, obat masuk diminum kan. Di dinding usus itu kadang-kala ada beberapa obat itu sudah dimetabolisme dulu. Kalau dimetabolisme akan artinya ini obat sudah tidak utuh atau sudah tidak aktif lagi, kebuang kan. Berarti yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik berkurang dong, benar nggak? Masuk nih, habis itu masuk nih sudah obat dikurangi di metabolisme oleh dinding usus, masuk ke pembuluh darah mesenterika, lalu ke vena porta, lalu ke hati. Di hati di metabolisme juga dong. Benar ya? Di metabolisme juga akhirnya berkuranglah lagi. Jadi ada beberapa obat yang sebelum masuk ke pembuluh darah sistemik sudah berkurang beberapa kali gara-gara proses metabolisme di beberapa organ. Contohnya tadi di dinding usus, lalu di hati. Makanya akhirnya kalau bioavailabilitas kan
persentase berapa obat yang berhasil masuk ke pembuluh darah sistemik dalam bentuk utuh. Artinya bukan metabolit hasil akhir dari metabolisme untuk dirubah, bukan. Tapi dalam bentuk utuh, dalam bentuk ketika kita memasukkan obat itu. Artinya pada akhirnya metabolisme lintas pertama ini berdampaknya adalah berkurangnya konsentrasi obat aktif. Yang punya kelompok berapa nih? Punya si Jessica sudah betul nih. Jadi konsentrasi aktifnya akhirnya berturun. Turun gara-gara metabolisme lintas pertama atau first pass metabolism. Yang ini paham ya, yang saya ceritakan ya, Angela ya, sama teman-teman yang lain ya. Oke, kalau paham, tidak ada pertanyaan, boleh ke bawah lagi. Organ utama untuk proses ekskresi obat. Ini jawabannya sudah betul nih, ginjal. Sebagian besar obat dieliminasi atau dieskresikan lewat ginjal. Prosesnya filtrasi di glomerulus, sekresi aktif, sama reabsorpsi pasif di tubuli proksimal. Jadi saya mau jelasin tentang filtrasi di glomerulus. Kalau di glomerulus biasanya itu difusi pasif. Jadi obat-obatan yang bebas, yang sudah diubah tuh tadi sama oleh proses metabolisme, sudah bentuk bebas, metabolit, sudah larut dalam air, langsung keluar saja di glomerulus. Artinya bentuk bebas itu tidak terikat sama albumin ya, atau protein plasma. Karena kalau terikat sama protein plasma, dia kan lebih gede itu ukuran molekulnya, susah. Tidak bisa difiltrasi di glomerulus, nungguin dilepas, baru kebuang. Walaupun yang difiltrasi itu bisa saja dalam bentuk utuh, ada beberapa antibiotik itu memang tidak mengalami metabolisme, tapi dalam bentuk utuh langsung keluar. Ada juga yang sudah di metabolisme, setelah jadi polar, keluar melalui filtrasi glomerulus. Lalu yang bedanya sama sekresi aktif di tubuli proksimal adalah dia ini butuh energi atau ATP. Jadi membutuhkan transport khusus yang namanya MRP. Nanti cari ya MRP, boleh saja multi drug resistant protein, P protein bukan MRT, P multi drug resistant protein, sama namanya PGP, PGP, P glikoprotein. Ini tuh efflux, namanya transporter, terus saja transporter efflux. Jessica, transporter efflux. Jadi bentuknya kayak transport gitu. Transporter P, transporter efflux. Transporter efflux. Efflux, E-F-F-L-U-X. Nah, jadi barang ini MRP sama PGP ini nanti yang memaksa untuk obat itu dikeluarkan. Makanya disebut dengan transporter efflux. Itu mencakup MRP sama PGP. Nanti adik-adik bisa cari ya dan lengkapi ini gitu. Ini dia. Lalu yang ketiga adalah reabsorpsi pasif di tubuli proksimal. Jadi ini itu modifikasi kali ya. Misalkan pasien keracunan asam asetil salisilat, kan biasa orang putus cinta gitu, pengen bunuh diri itu. Lalu masuk ke IGD, dia minum aspilet. Gitu. Minum aspilet 10 biji atau 20 biji. Supaya cepat mati itu. Berharapnya seperti itu. Kalau asam asetil salisilat kan bentuknya asam tuh. Iya kan? Lah, untuk itu cepat keluar nih, lewat ginjal, kita bisa kasih yang basah, natrium bikarbonat. Jadi kita membasahkan pH nih, bergantung pH lumen tubuli untuk derajat ionisasinya. Jadi kalau lebih dibasah gitu loh, akhirnya si asam salisilat yang keluar lewat ginjal tidak direabsorpsi, reabsorpsi itu ditarik kembali supaya masuk ke dalam darah. Jadi akhirnya penarikan kembali ke dalam darah si asam asetil salisilat ini berkurang. Makanya akhirnya asam salisilat ini
banyak keluar melalui ginjal gitu. Ini manipulasi dengan cara reabsorpsi pasif di tubuli proksimal. Itu memanipulasi pH-nya. Ini untuk kasus-kasus keracunan asam aselisat, fenobarbital, ya gitu-gitu. Ini benar deh, mengobatai keracunan obat yang ekspresinya dapat dipercepat. Ini salisilat fenobarbital ini sudah betul nih. Oke, paham ya? Kalau ada yang tidak paham, boleh tanya ya, karena waktunya tinggal 30 menit lagi. Oke, lalu jalur ekskresi obat lainnya. Boleh bawa? Ya, yang ini betul nih, yang di kelompok ini ya. Jadi, selain lewat ginjal, kita juga bisa lewat empedu. Lewat empedu lalu dikeluarkan ke usus, nanti lewat keluar bersama feses. Makanya kalau di label obat, informasi obat, itu ada tuh tulisannya. Berapa persen lewat urin, berapa persen lewat feses. Gitu, walaupun juga dikeluarkan lewat air liur, air mata, air susu. Air susu cuman sedikit ya, tidak terlalu bermakna. Cuman bermaknanya gara-gara kalau buat ibu-ibu yang menyusui, walaupun tidak bermakna, bisa berpengaruh terhadap bayinya yang menyusui. Yang ini paham ya? Yang mengenai jalur ekskresi lainnya. Boleh lanjut, Jessica, bawah. Nah ini kondisi pasien yang memengaruhi proses farmakokinetik obat. Yang ditanyakan kondisi pasien ya. Kondisi pasien itu yang ini sudah betul nih. Jadi saya mau kasih contoh misalnya gini. Kondisi pasien yang mengalami proses farmakokinetik obat, misalkan pasiennya muntah-muntah. Kalau muntah-muntah, kira-kira yang bakalan dipengaruhi proses apanya? Absorpsinya kan, penyerapannya. Karena obatnya masuk, dikeluarin lagi. Obatnya masuk, dikeluarin lagi. Akhirnya kan efek yang kita harapkan kan tidak terjadi karena obat yang masuk lalu dikeluarkan. Makanya akan lebih baik kita ganti jalur nih. Tidak melalui obat oral, tapi melalui obat intravena. Makanya kan ada di bawah kan ada pertanyaan keuntungan dan kelebihan pemberian intravena, intratekal, oral dan sebagainya. Itu. Intinya keadaan pasien nanti adik-adik cari ya. Misalkan perubahan farmakokinetik pada pasien geriatrik atau pasien lanjut usia. Gitu. Karena kecepatan absorpsinya itu berkurang dan sebagainya. Misalkan pada pasien kritis atau pasien kritis atau pasien anak. Pasien anak kan dia hati sama ginjalnya kan belum terbentuk sempurna, terutama yang neonatus ya, yang kurang dari 1 bulan tuh. Itu kita juga itu kondisi-kondisi pasien yang kira-kira berpengaruh terhadap proses proses farmakokinetik obat. Ini ada absorpsi, oke, bawa lagi distribusi. Kalau distribusi contohnya kadar albuminnya turun. Contohnya pada pasien apa? Pasien gangguan hati ya, karena kan albumin kan dibentuk oleh hati, diproduksi oleh hati. Kalau pasien gangguan hati, yaitu termasuk malnutrisi berat dan sebagainya, albuminnya turun. Tentu saja yang bakalan berpengaruh adalah obat-obatan yang mempunyai ikatan albuminnya tinggi. Itu bakalan terpengaruh, karena kalau dia tidak ada albumin, harusnya obat itu berikatan sama albumin, akhirnya banyak bentuk bebasnya kan? Ketika banyak bentuk bebasnya, obat bakalan lebih cepat keluar, tereliminasi, akan lebih cepat termetabolisme, atau obat itu akan numpuk di dalam atau di jaringan sehingga menimbulkan bukan lagi efek terapeutik, tapi efek toksik, karena akhirnya walaupun dikasih obat dalam dosis lazimnya, tapi kadar dalam darah si obat ini numpuk terlalu banyak. Jadi menimbulkan efek toksik. Gitu. Ya bisa juga sebaliknya. Tidak mempunyai efek gara-gara ketika albuminnya kurang, obat itu ikatannya akhirnya berkurang dalam bentuk bebasnya, pada akhirnya obat itu cepat keluar melalui ginjal, melalui empedu dan sebagainya. Lalu proses biotransformasi.
atau metabolisme. Ini juga pengaruh misalkan pada pasien gangguan hati ya. Gangguan hati misalkan sirosis atau apa gitu. Yang pasiennya kuning gitu, itu hati-hati karena biasanya kalau kuning itu sudah kerusakan sel-sel hati. Padahal enzim itu kan dikeluarkan oleh sel-sel hati untuk detox ya, detox racun, detox obat gitu. Lah kalau yang selnya rusak ya berarti dia tidak berfungsi dong. Tidak berfungsi enzim sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pada pasien-pasien gangguan hati kita harus hati-hati. Berarti proses metabolismenya bakalan terganggu. Proses biotransformasinya bakalan terganggu. Ini bakalan adjust dose atau kita menyesuaikan dosis obat supaya jangan sampai menimbulkan efek toksik gara-gara penumpukan obat dalam darah karena tidak bisa dimetabolisme sehingga tidak bisa keluar. Ya, oke. Lalu bawa lagi. Proses ekskresi. Jadi biasanya kondisi pasien yang apa sih yang mempengaruhi proses ekskresi? Biasanya gangguan fungsi ginjal. Tahu ya, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik gitu. Gagal ginjal kronik sih terutama gitu. Yang bakalan mempengaruhi proses ekskresi obat. Tentu saja ada gradingnya. Grade 1, 2, 3A, 3B, grade 4, grade 5. Yang akan berpengaruh terutama yang GFR-nya kurang dari 60. Glomerulus filtrasi rate yang tadi saya bilang itu kan tidak ada 3 tuh proses ekskresi. Filtrasi glomerulus, sekresi aktif, sama reabsorpsi pasif. Nah, dalam hal ini yang paling dominan adalah filtrasi melalui glomerulus ini. Itu bakalan sangat berpengaruh ketika pasien mengalami gangguan ginjal yang nilai GFR-nya kurang dari 60. Ini boleh dicatat, tidak apa-apa. Nanti boleh diputar lagi ya videonya ya. Ini direkam kan ya? Oke. Kurang dari 60. Kurang dari 60, ada studi-studi yang ngomong kurang dari 50. Itu berpengaruh. Jadi obat-obatan yang terutama dieskresikan melalui ginjal, kita akan adjust, kita akan sesuaikan dosisnya. Kita akan kurangi itu. Tergantung obatnya jenisnya apa gitu. Kita akan kurangi dosisnya atau interval itu waktu pemberiannya itu diperpanjang. Contohnya, kalau dosisnya dikurangi, misalkan 500, kita kurangi misalkan jadi cuma hanya 250 gitu. Bisa juga kita bisa awalnya 500 dikali sehari 3 kali, kita bisa 500 dalam 24 jam, bukan 3 kali sehari. Bisa seperti itu. Atau misalkan pemberian levofloxacin nih, yang awalnya 1 kali 24 jam, 750 mg 1 kali 24 jam, karena penurunan fungsi ginjal kurang dari 50, kita bisa adjust menjadi misalkan 500 mg setiap 48 jam atau setiap 2 hari sekali pemberiannya. Karena obatnya susah dieliminasi lewat ginjal, akhirnya ketumpuk tuh di dalam. Makanya di-adjust dosisnya disesuaikan supaya tidak menimbulkan efek toksik. Paham? Dalam hal ini kondisi-kondisi pasien yang bakalan mempengaruhi proses farmakokinetik, absorpsi, distribusi, metabolisme, sama ekskresi. Paham ya? Ini saya ngomong agak cepat nih. Lalu keuntungan dan kerugian pemberian obat secara peroral, ya mudah, aman, murah, dapat meningkatkan kepatuhan pasien. Karena susah kan ya, kalau pasien lewat misalnya intravena kan harus ke rumah sakit. Yang menyuntikan kan harus tenaga kesehatan. Dalam hal ini entah perawat, entah dokter, entah yang tenaga kesehatan lah. Lalu kerugiannya itu ya ini yang tadi kita bahas, bioavailabilitasnya tidak 100%, tidak satu fraksinya. Lalu bisa juga mengiritasi saluran cerna, walaupun sudah dibentuk asam lemah dan basa lemah. Tidak mungkin asam kuat, karena bisa sangat iritasi. Lalu perlu kerjasama atau compliance penderita. Kadang-kala penderita kanker nih yang dapat morfin karena nyerinya. Obatnya tidak diminum, tapi dijual di pasar pramuka. Contohnya seperti itu. Atau obat-obatan lain yang kira-kira mahal, mereka bisa jual obat itu. Ini perlu kerjasama sama penderita. Lalu untuk pasien koma ya tentu saja tidak bisa juga, karena ya ini koma sebenarnya masih bisa sih kalau kita pasang NGT. NGT tahu tidak apa? Selang NGT. Jadi selang yang masuk dari hidung menuju ke lambung.
Jadi pada pasien-pasien yang kritis, pasien koma, biasanya obatnya dibikin bubuk, dipuyer, lalu dimasukin melalui selang itu. Memakai spuit ya, seperti itu jarum suntik, tapi jarumnya sudah dihilangkan lalu dimasukin ke dalam, lalu dibilas supaya bisa masuk tuh obat-obatan menuju ke saluran cerna kalau memang obat-obatan itu tidak ada bentuk sediaan intravenanya. Tapi kalau ada bentuk sediaan intravena, tentu saja kita bakalan lebih memilih pada pasien koma obat-obatan yang bisa dimasukkan ke intravena. Boleh ke bawah lagi? Pemberian injeksi muskular. Oke. Minimalisasi perdarahan, ya tentu saja kalau meminimalisasi perdarahan tentu saja kalau kita bandingkan dengan yang intravena ya. Intravena ketika dimasukin atau dicabut saja, kadang-kala dikorek-korek dulu kan buat cari pembuluh darahnya kan. Itu kan tidak nyaman, bahkan bisa saja kita masuk ke pembuluh darahnya, pembuluh darah sudah pecah duluan. Jadi kalau dibandingkan sama intravena, tentu saja perdarahannya lebih minimal pada injeksi intramuskular dibandingkan dengan intravena. Lebih efektif ke dalam obat dalam tubuh tanpa risikonya hematoma. Lebih kecil sih hematomanya. Kadang-kala kita lagi apa saja sih ketika kita masukin jarum ke otot, kena tuh pembuluh darahnya, akhirnya pecah, akhirnya biru, jadi hematom. Hematom itu biru ya, perdarahan di bawah kulit, timbulnya darah di bawah kulit itu hematomnya. Hematom itu warna biru gitu. Mungkin teman-teman adik-adik di sini tahulah kadang-kala habis disuntik apa di mana warnanya biru itu. Kekurangannya ya otot jadi tegang, kram karena nyeri kan. Lalu susah dilakukan kalau masa ototnya sedikit, terutama ini pada orang tua, susah. Misalkan mau diinjeksi di pantat gitu, di musculus gluteus, kadang-kala seringkali orang tua itu sudah tepos ya. Tepos itu ototnya kecil, susah gitu. Susah buat injeksi karena kita agak hati-hati ketika menginjeksi atau menyuntik, jangan sampai kena yang namanya nefus ischiadicus, karena kalau sampai kena itu pasien bisa kesemutan, bisa lumpuh dan sebagainya gitu. Paham ya? Lalu pemberian intravena. Ini enak nih, kelebihannya pasien kalau tidak sadar. Lalu koma ya maksudnya ya. Lalu terabsorpsi dengan sempurna. Ya dong, karena fraksinya 1. Karena kalau 1000 mg masuk semua tuh 1000 mg tidak akan berkurang. Karena bioavailabilitasnya 1. Tidak memerlukan lagi yang namanya proses absorpsi karena sudah langsung masuk jalan pintas ke pembuluh darah. Obat dapat bekerja cepat, iya, karena kan langsung kadarnya setinggi itu dibandingkan sama orang yang cuma 70-80%. Tentu saja kerjanya lebih cepat, tidak dapat mengiritasi lambung. Iyalah gitu, karena kan tidak melalui gastrointestinal, kita langsung lewat pembuluh darah, makanya tidak mengiritasi lambung. Kekurangannya dapat terjadi emboli. Ini juga harus diwanti-wanti sama perawat, karena kadang-kadang kita lupa untuk mengeluarkan udara di jarum suntiknya. Lupa gitu. Jadi ketika ambil obat, kita harus ngeluarin dulu tuh udaranya. Dipastikan memang cairannya itu sampai ujung jarum supaya tidak terjadi emboli karena udara yang masuk ke dalam pembuluh darah ketika kita proses penyuntikan. Infeksi karena jarum yang tidak steril. Ini iya, karena gini, makanya diperlukan tindakan aseptik. Apa tuh tindakan aseptik? Jadi sebelum disuntik ke intravena, harus dikasih alkohol dulu tuh. Alkohol, nyuntiknya harus benar-benar ya septik gitu. Jadi aseptik, jadi artinya benar-benar steril gitu. Karena ini bukan jarumnya sebenarnya yang tidak steril. Pabrik-pabrik itu sudah bikin jarum yang steril. Proses penyuntikannya yang bisa bikin tidak steril. Jadi proses aseptiknya yang mungkin kurang benar gitu, alkoholnya kurang lama, cara aseptiknya tidak benar, bukan dari tengah keluar gitu, hanya asal oles. Jadi nanti ini tolong diperhatikan buat adik-adik perawat ketika mengerjakan penyuntikan intravena, tindakan aseptik penting untuk memasukkan obat dalam keadaan yang steril sehingga tidak terjadi infeksi. Lalu pembuluh darah dapat pecah, tadi sudah dibahas ya, karena masukin ke intravena juga tidak mudah, sehingga terjadinya hematom. Bukan hematom mungkin, hematom gitu, karena pembuluh darah yang pecah. Lalu bawah lagi, melalui rektal ya, lewat anus, ini dapat ditampang di rektum, aman sih buat
buat yang lanjut usia sama muda, pengenceraan obat diminimalkan karena volumenya. Yang penting kekurangannya nih. Ini tidak nyaman ya kalau intrarektal, intrarektal karena harus digunakan tidak nyaman lah karena rasa mengganjalnya ini. Absorpsi obat juga tidak teratur. Kadang-kadang cuma tidak teratur ya, 50% susah diprediksi. Sangat susah diprediksi. Lalu onset of action lebih lama enggak? Nanti tolong di cross check ya. Yang ini yang onset of action yang lebih lama, nanti tolong di cross check lagi apakah memang onset action-nya lebih lama gitu. Lalu masuk ke definisi farmakodinamik. Jadi farmakodinamik itu intinya subdisiplin ilmu farmakologi, ya artinya respon apa yang dilakukan obat terhadap tubuh atau respon tubuh terhadap obat. Intinya itu sih. Jadi kira-kira obatnya mau bikin apa sih? Gitu, atau respon tubuh terhadap obat juga boleh. Gitu. Lalu definisi reseptor obat. Ini yang penting nih. Karena sebagian obat bekerja di reseptor. Kalau mau dibayangkan, tahu ya, sel kan bulat lonjong gitu kan ya. Kan ada dinding sel. Dinding sel itu ya dinding yang melapisi sel itu. Dan dinding itu ada barang yang namanya reseptor. Reseptor itu gunanya itu kalau obat masuk, dia akan berikatan sama reseptor ini untuk menimbulkan efek atau menghilangkan efek. Gitu. Jadi reseptor ini artinya sangat spesifik, sangat terhadap senyawa-senyawa tertentu. Dalam hal ini kan kita membuat obat supaya senyawanya itu cocok dengan reseptor untuk nempel, sehingga menimbulkan efek yang diinginkan, memodulasi efek. Nah, reseptor itu terbuat dari apa sih? Yaitu reseptor itu makromolekul dari protein gitu kan ya. Jadi itu reseptor, makanya reseptor itu didefinisikan makromolekul spesifik artinya untuk senyawa-senyawa tertentu untuk berikatan sama obat gitu. Nah, ini jenis reseptornya. Ada kanal ion, mungkin ini bagus gitu. Mungkin nanti tidak perlu kalau mau baca silakan gitu. Tapi mungkin kalau tidak ini kewajiban untuk tahu sampai kanal ion reseptor G karena nggak jelimet gitu. Lalu reseptor enzim, terus bawa lagi reseptor intraseluler, yang ini bagus nih ya. Terus lalu agonis dan antagonis obat. Ini berkaitan sama reseptor. Jadi agonis itu intinya agonis itu adalah ketika berikatan sama reseptor, dia itu menimbulkan efek yang sesuai dengan ketika senyawa endogen itu berikatan. Itu yang dimaksud dengan agonis. Atau gimana ya cara menjelaskannya ya. Jadi ketika dia berikatan sama reseptor, efek obatnya itu menyerupai senyawa endogen yang efek dari senyawa endogen. Jadi terus saja efek obat yang menyerupai senyawa endogen itu juga boleh sih gitu. Nah, kalau antagonis itu ketika obat nempel sama reseptor, berikatan sama reseptor, itu menghilangkan efek dari atau respon dari seharusnya sel itu bekerja gitu. Itu antagonis. Jadi antagonis itu menghilangkan efek. Ya ketika berikatan dengan reseptornya ya obatnya gitu, menghilangkan efek gitu. Nanti berbeda sama inverse agonis. Jadi kalau inverse agonis itu dia nempel sama reseptornya, lalu efeknya berkebalikan. Jadi tolong jangan sampai kebalik antara antagonis sama inverse agonis. Kalau antagonis artinya menghilangkan efeknya. Beda sama inverse agonis. Kalau inverse agonis itu efeknya malah berlainan. Harusnya ke utara, dia bikin yang ke selatan. Nah, kalau yang antagonis harusnya ke utara, dia bikin berhenti, diam di situ. Seperti itu. Oke,
lanjut ya, yang ke bawah ya, efek samping obat dan efek toksik obat. Bedanya apa sih? Intinya adalah efek samping obat itu efek yang tidak diinginkan, efek yang tidak diinginkan pada pemberian dosis lazimnya. Ini 2 poin yang penting. Efek obat yang tidak diinginkan sama pada dosis yang lazimnya. Itu yang penting. Ini ada nggak di sini? Efek obat yang tidak diinginkan. Benar? Lalu pada dosis yang lazimnya, pada dosis terapi ada tidak? Ya, nanti silakan ditambah ya. Artinya itu efek samping obat. Beda sama efek toksik obat. Kalau efek toksik obat itu jadi efek yang merugikan karena dosisnya itu melebihi. Jadi dosisnya itu melebihi dosis yang lazimnya atau dosis standar atau dosis terapi itu. Itu yang dimaksud dengan efek toksik, efek yang timbul yang tidak diinginkan karena penggunaan dosis itu melebihi dari dosis penggunaan lazimnya. Ya kan kita tahu ya, dosis lazim itu bisa untuk profilaksis, diagnosis, terapi, dan kawan-kawan. Ya, efek toksik sama efek samping beda. Bedanya di sama-sama efek yang merugikan, bedanya di dosisnya. Kalau efek samping itu dosis lazim, kalau efek toksik itu dosis yang berlebihan. Oke, sip, mantap. Lalu efek teratogenik. Ya, Bapak, saya tunggu efek toksik lebih, efek samping lazim, betul. Oke, sip. Lalu efek teratogenik, jadi pada dosis lazim, ini pada dosis lazim, dosis standar, ketika obat ini diminum ke ibu, bisa menimbulkan efek terhadap janin. Ada tidak kata-kata dosis yang pada dosis lazim diminum sama ibu akan mempengaruhi perkembangan janin? 3 poin itu pokoknya. 3 poin itu, dosis lazim, diminum sama ibu, mempengaruhi janin. Diminum sama ibu, mempengaruhi janin. Dosis lazim satu lagi. Dan dosis lazim. 3 poin ini. Kalau adik-adik jawab ini, pasti dibetulin deh. Tidak perlu sepanjang itu. Saya coba ini ya, coba memberikan pemikiran yang praktis gitu, jawaban yang praktis. Kalau mau jawab sepanjang ini juga tidak apa-apa gitu. Cuman kadang-kala orang susah untuk memerhatikan atau susah untuk menerima kalau terlalu panjang. Kita suka yang singkat-singkat gitu. Nah, saya coba menjawab secara berpikir praktikal gitu. Paham ya? Boleh bawa lagi? Ada pertanyaan lagi tidak sih? Oh, sudah selesai. Sudah selesai. 9.33. Pas banget. Kurang 7 menit. Ada pertanyaan tidak dari adik-adik? Ini saya ngebut, karena ternyata ada 20 pertanyaan dan tidak selesai kalau bolak-balik share screen, lalu dibacain dan sebagainya. Ada pertanyaan tidak? Iya, Bapak izin. Iya, Naila, gimana Naila? Iya, Bapak izin, saya Naila dari kelompok 5, izin bertanya Bapak. Tadi kan sudah dijelaskan ya Bapak keuntungan dan kerugian lewat injeksi intravena, intramuskular gitu-gitu Pak. Nah, ada perbedaan ukuran jarum nggak sih Pak dari intravena dan intramuskular? Karena kan intramuskular itu kan sampai masuk ke dalam gitu sampai ke otot ya Pak. Sedangkan kalau intravena itu hanya di atasnya dari si ototnya ini. Seperti itu Pak. Terima kasih. Kalau ukuran jarum sih, nanti tolong di cross check ya sama Ibu Suratun ya. Ibu Suratun, karena ini pasti Ibu Suratun teman sejak dari perawat pasti lebih paham daripada dokter gitu. Kalau saya boleh jawab, tidak ada bedanya sih. Bedanya paling di sini, di panjangnya. Karena kalau kan ada subkutan tuh, subkutan intramuskuler sama intravena. Subkutan kan kita harus cari yang pendek ya. Kalau misalkan pernah lihat insulin tidak ya? Atau pernah dengar ya suntik insulin gitu? Kan dia subkutan tuh, itu dia jarumnya kecil, pendek. Beda sama intramuskuler yang harus tembus beberapa lapis kulit, lalu jaringan lemak, lalu baru otot. Itu kan berapa senti sendiri tuh? Beberapa senti sendiri. Jadi kita memilih jarum yang lebih panjang. Tapi ukuran jarum yang kayak
23,5 G yang punya 3 cc itu saya rasa sudah cukup sih, asalkan tekniknya benar, tegak lurus gitu, masuk ke otot. Nah, kalau intravena ini lebih enak yang kecil. Gini, kalau intravena seperti ini, tergantung kondisi sama kalian perawat dalam hal ini. Dan misalkan transfusi darah, kan itu gede-gede itu, eritrosit dan sebagainya. Tentu saja kita tidak memakai jarum yang kecil, yang lubangnya, diameternya kecil, tidak. Karena bisa terjadi sumbatan. Kita akan memakai jarum yang lubangnya gede, yaitu sekitar 20 G, 18 G gitu. Itu memakai itu buat transfusi darah. Itu kan intravena tuh masuk supaya tidak ada terjadi sumbatan atau trombus gara-gara lubangnya terlalu kecil, terlalu susah untuk masuk darahnya, transfusi darahnya. Nah, kalau masukin obat yang cairan, yang encer gitu kan, yang encer, ya kita tidak terlalu lubang terlalu besar juga cukup 23 G bisa. Bahkan kalau yang di klinik-klinik kecantikan lebih kecil lagi, sekitar 25, 26 G supaya pasien lebih terasa nyaman. Karena semakin besar jarum semakin nyeri. Kalau semakin kecil, semakin tipis, semakin tidak nyeri. Kalau di dokter gigi, jarumnya lebih kecil lagi tuh. Lebih kecil lagi. Makanya dokter gigi sekarang kalau ngebius, kalau nge-anestesi, tidak berasa ditusuk, karena tipis banget, jarumnya tipis banget. Dimasukin ke gusi itu. Ke gusi. Jadi, makanya ada perbedaan, tapi tergantung skill, tergantung keadaan. Ada saya beberapa kasus ketemu, nyarinya susah. Nyari venanya itu susah. Akhirnya untuk transfusi venanya susah. Akhirnya apa boleh buat? Pakai jarum yang lebih kecil. Ya tentu saja tidak sesuai dengan aturan, cuman apa boleh buat daripada pasien drop terus HB-nya. Tapi kita juga memastikan bahwa ini darahnya benar-benar masuk, tidak terjadi sumbatan, netes terus gitu loh. Kita tentu saja harus mengevaluasi, meng-follow up gitu. Lalu apalagi? Juga kondisi juga kadang-kala ada pasien-pasien yang, contoh lagi untuk mempertobatkan pasien yang gonore GO ya. Ada cerita pasien GO nih, anak 17 tahun, artinya kan sudah hubungan dengan ya entah pacarnya, entah jajan gitu. Intramuskuler, ya kadang kalau usil pakainya jarum yang 5 cc yang gede itu. Kan asik gitu sakitnya. Benar-benar tidak terhankan gitu. Gitu. Itu yang bikin billing mereka pasien-pasien GO bilang bikin ampun gitu karena sakit gitu. Itu hanya cuman ini sih. Ya cuman ya tergantung dari berbagai faktor Nailah gitu. Paham ya Nailah? Kebayangkan ya. Saya kebayangkan. Ini saya ngomongin tentang praktikal yang nanti tolong konflik lagi sama Ibu Suratun gitu. Pasti Ibu Suratun lebih ahli daripada saya. Oke. Ada lain lagi yang jadi ada pertanyaan lain lagi? Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Hadi. Tapi maaf kalau pertanyaannya agak lama, soalnya bentuknya cerita, Pak. Apa boleh? Nggak apa-apa. Asalkan tidak nyampe jam 10, nggak apa-apa. Saya masih punya waktu. Baik, Pak. Seperti yang Bapak jelaskan, tadi kalau obat secara oral kan ada beberapa kekurangan, seperti muntah-muntah atau efek samping lain, dan itu bakal berefek pada bioavailabilitas obat tersebut. Lalu saya pernah minum obat yang efeknya di saya itu muntah-muntah sampai 6 kali gitu, Pak. Terus saya konsul sama apotekernya, terus dia bilang kalau efek samping obat itu tuh emang biasanya kayak gitu dan akan hilang saat rutin diminum obatnya. Pertanyaan saya, apakah setiap tubuh manusia itu dapat beradaptasi dengan obat apabila dikonsumsi secara rutin, sehingga yang tadinya efek samping obat tersebut sangat parah menjadi tidak akan menimbulkan efek samping sama sekali, Pak. Soalnya setelah saya rutin minum obat tersebut, saya nggak ngerasa ada efek seperti mual atau muntah-muntah lagi, Pak. Obat apa ya, Di ya? Bisa ingat tidak obat apa, Di? Lupa, Pak. Pada waktu itu kamunya kenapa? Memang gejalanya muntah-muntah. Awalnya tidak muntah-muntah, minum obat terus muntah-muntah, atau memang muntah-muntah, makanya dikasih obat gitu. Yang mana? Sebelumnya nggak apa-apa, terus waktu minum obat baru ada efek muntah-muntah, Pak.
Gitu. Oke. Biasanya kalau sudah muntah-muntah ini ada dua ini juga yang harus dilakukan evaluasi oleh perawat ya. Kalau nurse itu kan harapannya bisa jadi perawat pelaksana, kepala ruang, lalu case manager di rumah sakit daerah ya. Rumah sakit daerah itu mereka tidak menggunakan dokter umum tapi menggunakan perawat. Karena case manager itu nanti fungsinya untuk kendali mutu, kendali biaya. Kalau pasien rawat inap sudah 5 hari, kan rumah sakit sudah mulai rugi itu harus dicek tuh kira-kira kenapa rawat inapnya sampai lama, atau misalkan ada gejala di luar proses penyakit yang dia tuh masuk gitu. Misalkan awalnya masuk itu pasien batuk-batuk, setelah minum obat muntah-muntah, misalnya dia kayak kasus kamu, itu ada 2 hal yang kemungkinan penyebab 2 hal yang pertama memang karena obatnya, yang kedua karena proses penyakitnya proses penyakitnya muntah-muntah gitu, perjalanan proses penyakitnya. Tentu saja kalau memang karena perjalanan proses penyakitnya ya kita terapi ya, terapi muntahnya gitu, karena itu sebagai bagian dari proses penyakitnya. Kalau memang itu karena obat, kalau saya sih bakalan menghentikan atau mengganti obat itu. Karena adaptasi sel terhadap efek samping itu bukan seperti itu. Namanya efek samping kan efek yang merugikan, jika dilanjutkan tambah rugi gitu. Contohnya itu pemberian anti nyeri yang nanti dibawakan oleh dokter Agian ya. Itu salah satu efek sampingnya adalah dia mengurangi produksi namanya prostaglandin. Prostaglandin itu padahal itu pelapis dinding lambung bagian dalam, mukosa kalau kita bilang. Karena itu dikurangi karena pemberiannya NSAID gitu, anti nyeri. Itu akhirnya asamnya lambungnya mudah mengiritasi bagian lambung gitu. Asam lambung yang dihasilkan mengiritasi bagian lambung. Akhirnya itu mual, nyeri perut, muntah-muntah. Itu harus dihentikan kalau memang seperti itu. Kita hentikan obatnya, lalu kita terapi muntah-muntahnya sebagai bagian dari efek samping obat. Nah, kalau adaptasi sel itu ada juga, tapi bukan ngomongin tentang efek samping, tapi efek respon yang kita harapkan. Ketika kita kan memanipulasi faal atau fisiologis tubuh dengan pemberian obat. Ketika kita berikan terus-menerus, kayak itu loh, teori anjing yang ketika mau makan, kalau kita ketok piringnya, lama-lama awalnya mungkin dia tidak tahu, air liurnya tidak netes, lama-lama dia sudah kebiasaan tuh, kalau diketok piringnya bunyi ting 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 ting, dia akan tahu, oh ini jamnya makan, air liurnya bakal netes. Itu merangsang adaptasi respon fisiologis tubuh untuk menjadi terbiasa dengan manipulasi menggunakan senyawa obat. Itu efek yang kita inginkan. Kalau efek samping merugikan, akan lebih baik tidak dilanjutkan. Kalau saya sih seperti itu. Apakah Adi jelas? Yang 2 proses ini bisa proses karena penyakitnya, bisa karena obat. Kalau proses penyakitnya kita terapi, obat pun juga kita terapi, tapi lebih baik obatnya dihentikan karena efeknya yang merugikan. Gitu Izin bertanya lagi Pak. Tapi efek sampingnya itu buat awal-awal diminumnya aja Pak. Terus kalau beberapa kali dikonsumsi lagi nggak ada efeknya Pak. Apakah masih harus dihentikan apa mending lanjut aja? Boleh dilanjutin. Tidak saklek. Berarti kalau aku bilang sih belum tentu bukan menurutku itu belum tentu karena obatnya, bisa karena yang lain juga bisa. Artinya ketika timbul efek samping, kita curiga nih, kita ngomong curiga karena obat, karena kan kita tidak tahu itu obatnya apa, kondisi kamu pada saat itu bagaimana gitu. Ketika itu curiga obat, lalu ternyata ada namanya proses re-challenge sama de-challenge. Ketika re-challenge itu diberikan kembali, de-challenge itu ketika di stop gitu. Ketika kita re-challenge, lalu efek samping obat itu tidak timbul, ya tidak apa-apa, dilanjutin aja. Contohnya pada pasien-pasien dengan TB. Nanti kalau Adi sudah masuk ke rumah sakit, pasien TB kan ketika minum obat TB, dia salah satu efek sampingnya adalah hepatotoksik. Hepatotoksik itu kerusakan pada hati yang menyebabkan pasiennya kuning, bilirubinnya naik, dan kawan-kawan. Itu di-stop semua tuh obat TBC-nya. Di-stop semua, nanti dilakukan re-challenge kalau sudah
fungsi hatinya kembali ke normal. Resiliensi itu diberikan lagi, dicoba-coba nih. Kira-kira dia timbul lagi tidak, kuning lagi tidak, hatinya rusak lagi tidak. Pakai dosis yang paling kecil. Diberikan pelan-pelan 3 hari itu dievaluasi, dicek tabnya, kita berikan tambah lagi dosisnya, sampai dia bisa minum semua obat TBC kembali, tanpa adanya kerusakan sel hati. Gitu, Di. Tidak saklek sebenarnya. Paham nggak, Di? Baik, sangat paham, Pak. Terima kasih. Oke, makasih. Ada lagi? Masih 15 menit. Tapi sudah habis ya, 40 menit, 9:40 ya. Ada lagi, Saya mau nanya, Bapak. Oh ya, silakan, Enda. Tadi kan bahasnya tentang adaptasi tubuh kita terhadap efek samping obatnya. Saya mau nanya, kalau misalnya saya pernah nih, radang biasanya minum Dexa kalau nggak metil, radang tenggorokan. Terus itu karena saya udah kayak sering banget gitu, tapi saya pernah pas minum, saking seringnya minum, jadi nggak ngefek, Pak. Itu kalau kayak gitu, apakah normal atau mesti ganti obat atau gimana ya? Normal, dah. Normal. Karena gini, jadi metil Dexa itu kortikosteroid. Jadi itu dia termasuk salah satunya ya anti-inflamasi juga, yang menghambat proses inflamasi itu. Kalau inflamasinya memang karena misalkan dia respon karena inflamasi, bukan karena inflamasi, karena benturan, karena misalnya radang karena virus dan sebagainya itu, ya mungkin masih bisa. Tapi bisa juga karena inflamasinya disebabkan karena bakteri gitu. Selama dia tidak minum obat antibakteri, inflamasinya akan terus berjalan karena respon dari infeksi bakterinya. Makanya ketika diberikan, makanya kondisinya lain nih, ketika diberikan metil atau Dexa ini, itu yang kondisi satu itu bisa perbaikan, yang kondisi yang lainnya, yang infeksi bakteri belum tentu perbaikan. Bakterinya harus hilang dulu, hilang sambil ngobatin inflamasinya, itu baru reda gitu. Paham ya? Jadi tidak pendekatan terapinya tidak holistik gitu loh, tidak mencakup etiologi penyebab terjadinya inflamasi, hanya menekan proses inflamasinya, bukan penyebab, tidak serta-merta mengobatin penyebab inflamasinya. Harusnya dua, penyebab inflamasinya diobatin, inflamasinya kita obatin, baru kelar. Gitu. Ini beda, kalau ini kita tidak bisa ngomong toleransi, itu beda halnya sama orang-orang memakai narkoboy gitu. Awalnya dosisnya sekian nih, 5, diminum terus nggak ngefek, jadi 10, minum lagi jadi 20 gitu. Jadi itu namanya toleransi dosis, yang sekian udah nggak bisa naik lagi. Kalau kortikosteroid bukan seperti itu, karena mekanismenya lain, tidak pengaruh ke proses yang namanya toleransi ini di reseptor di otak gitu. Kan biasa kan orang kan pakainya berapa tangki, berapa bungkus gitu kan, setengah tangki, 1 tangki, 1,5 tangki itu. Gitu-gitu deh gitu. Jelas nggak? Tidak, Enda? Cukup? Jelas, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi? Atau mau sudahan? Sudah ya, nanti ketemu sama saya lagi pas obat-obatan anestesi. Ini saya cuma gantiin Bu Ari. Baik, Pak. Untuk sebelum selesai, mau minta SS dulu ya, Pak? Gimana, Enda? Kenapa? Minta mau screenshot dulu, Pak, mau dokumentasi. Oh iya. Berarti saya harus buka ya? Iya, video. Pak. Ini boleh di stop share siapa? Jessica Sarah ya? Kalau ada pertanyaan, nanti gampang ini ya, pas saya ngajar ya, karena waktunya. Baik, teman-teman, boleh on cam? Oke, saya mau screenshot 1, 2, 3. Slide 2.